Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidul awwalin wal akhirin wa an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bertemu lagi di pengajian Ahad subuh di bulan Sya'ban tahun 1444 Hijriah, yang artinya bulan depan kita sudah masuk ke bulan Ramadan. Pada pekan ini kita akan membahas sedikit tentang ayat-ayat tematik yang kaitannya dengan tarhib dan juga isti'dad Ramadan. Ayat-ayat yang kita ingin baca sebelumnya, mari kita awali majelis ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa kita baca doa. Mudah-mudahan pertemuan kita pertemuan yang dirahmati Allah. Ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat dan kelak nanti bisa menjadi bekal amal soleh kita sekalian. Amin ya rabbal. Kita sudah masuk di pekan yang kedua di bulan Sya'ban. Bulan yang dimuliakan oleh Allah. Bulan yang dimana ada ayat-ayat Al-Quranul Karim yang berkenaan dengan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bulan yang sebentar lagi sampai kepada bulan yang penuh kemuliaan, sehingga seorang mukmin untuk bersiap-siap dan menyambut bulan itu perlu dipersiapkan bulan-bulan sebelumnya. Kalau salafus saleh mempersiapkan untuk menghadapi dan masuk di bulan Ramadan, yaitu sampai 6 bulan. 6 bulan untuk isti'dad, 6 bulan untuk evaluasi. Jadi setiap kali menghadapi bulan itu sudah siap untuk mengamalkan amal-amal solehnya. Betapa nikmatnya seseorang apabila masuk kepada bulan itu, dan sungguh beruntung apabila kita bisa mengamalkannya dan mendapatkan faidah dari kemuliaan bulan itu. Untuk itu kita akan mulai ayat-ayat yang ingin kita baca, yaitu yang pertama, agar kita lebih disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa tahu perjalanan selama setahun sebelum masuk bulan Ramadan itu penuh dengan kekufuran, penuh dengan kesyirikan, penuh dengan dosa ataupun kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh diri kita masing-masing. Masuk bulan suci hendaknya suci secara jiwa, suci secara fisik. Suci secara fisik ingin kita sampaikan agar bisa memasuki bulan itu dengan sebaik-baiknya. Kita akan awali dengan pintu taubat. Ayat yang ingin kita sampaikan ini adalah agar ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat. Kemanfaatan satu ilmu yaitu apabila mengantarkan kepada amal soleh. Amal soleh yang akan kita kerjakan adalah puasa.
puasa yang suci itu kita akan awali dengan yatubu ataupun dengan taubat kita. Taubat adalah pintu agar Allah bukakan pintu maghfirah dan rahmat. Dua-duanya ada di dalam bulan Ramadan itu. Ampunan Allah, yaitu maghfirah Allah, dan juga rahmatnya Allah, yaitu berupa kasih sayang Allah yang lebih yang akan diberikan, dianugerahkan kepada orang mukmin yang menyertai keimanannya itu dengan bentuk amal soleh. Taubat yang benar mempunyai dua syarat, yaitu yang pertama nadamun. Nadam artinya penyesalan. Menyesal telah melakukan kekeliruan, kesalahan, dosa, terutama syirik, yaitu menyekutukan Allah. Karena bisa jadi seseorang ada dalam lingkaran asyirku fil ibadah. Dia beribadah tapi dalam hal yang sama dia sedang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit ini dilakukan saudara-saudara kita, baik itu dia rajin untuk ibadahnya, rajin ke tempat-tempat yang disebut tempat karamat. Dia rajin dalam ibadah tapi tidak bisa meninggalkan azimat. Dia rajin ibadah tapi minta-mintanya ke makobir ataupun ke kubur-kubur. Maka pintu taubat sebelum kita masuk kepada bulan Ramadan perlu dilakukan. Kuncinya yang pertama tadi nadamun, yaitu menyesal. Yang kedua adalah alla ya'ud, jangan kembali ke kesyirikan itu. Untuk meninggalkan kesyirikan adalah melalui proses, dan proses itu diawali dengan taubat. Insya Allah kalau taubatnya benar, mataba, yaitu taubat yang nasuh, maka Allah akan terima taubatnya dan Allah akan gantikan keburukan sebelumnya dengan amal-amal soleh. Mari kita lihat ayat ini. Ini sudah kita garis bawahi. Ayat ini diawali dengan perilaku-perilaku dosa, baik itu dengan membunuh, dengan kemaksiatan, ataupun dengan zina. Orang-orang yang telah melakukannya itu ada suatu exception, pengecualian, akan mendapatkan ghafur dan juga akan mendapatkan rahim. Ghafur yaitu dari kata ghafara, masdarnya adalah maghfirah. Rahim adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Yang pernah kita pelajari di surat Al-Kahfi, ketika Ashabul Kahfi memohon kepada Allah Subhanahu wa taala rahmat. Apa isi dari rahmat? Adalah keimanan, ketaatan, dan keistiqomahan. Saya ulangi, rahmat Allah, mudahnya seseorang beriman kepada Allah, taat kepada Allah, dan bisa beristiqomah di dalamnya. Rahmatun kaitannya dengan fadlun. Fadlun, karunia-karunia Allah yang mengantarkan mudahnya seseorang untuk bisa beribadah kepada Allah. Jadi kalau seseorang taubatnya diterima oleh Allah, maka Allah akan gantikan keburukan-keburukan sebelumnya diganti dengan hasanat. Hasanat adalah kebaikan-kebaikan.
Mari kita coba urut-urutan. Bapak lihat di slide itu, siapa saja yang bertaubat kepada Allah dengan taubat sebenar-benarnya, kemudian dia beriman kepada Allah, maka menyertai keimanannya itu dengan bentuk amal soleh, maka mereka itu akan digantikan oleh Allah sayyi'at, keburukan-keburukannya diganti dengan kebaikan-kebaikan. Saya coba runtun dari beberapa tafsir yang kaitannya dengan kalimat taba. Pada kalimat taba, yaitu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perintah ini adalah perintah yang secara umum agar manusia setelah melakukan kekeliruan, kesalahan, maka harus diikuti dengan hasanat, yaitu kebaikan-kebaikan. Hal ini bersandar kepada hadis Nabi besar Muhammad SAW yang berbunyi, ittaqillaha haitsuma kunta, maka hendaknya engkau bertakwa kepada Allah haitsuma kunta, yaitu dimanapun kamu berada. Wa'at bi'is sayyi'ah, hendaknya diikuti, yaitu cepat-cepat untuk bertaubat. Sayyi'at, yaitu keburukan-keburukan yang tadi kita sebutkan, baik itu di dalam ayat suratul Furqan ini, membunuh anak karena takut anak itu ikut makan bersama kita. Kemudian ada perilaku syirik yang terutama. Wa'at bi'is sayyi'atal hasanata, cepatlah iringi perilaku buruk itu dengan hasanat, kebaikan-kebaikan, maka tamhuha, akan menghapus kesalahan-kesalahan itu. Tadi intinya dua, taubat itu menyesal dan jangan mengulangi lagi setelah dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau sudah merasa terhapuskan kesalahan itu, Allah akan ganti keburukannya dengan kebaikan-kebaikan, maka Allah akan memberikan maghfirah, ampunan, dan juga rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh ini adalah dakwatun lil mu'min, satu seruan kepada orang mukmin agar tidak mengulangi perbuatan-perbuatan buruknya itu, agar tetap mendapatkan rahmat dan ampunan dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hakikatnya ketika kelak nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, harta yang dikumpulkan, anak yang kadang-kadang digadang-gadang, itu tidak akan memberikan manfaat sedikit pun kecuali hati kita telah terbersihkan dari segala keburukan-keburukan itu. Dan puasa adalah salah satu wasilah setelah kita bertaubat, melakukan bentuk amal solehnya, yaitu dengan puasa. Agar apa? Ini mari kita lihat. Bapak-bapak lihat, kalau tadi taba wa amana, kalau sekarang seruan untuk orang yang beriman. Jadi
Topik kita tarhib wa isti'dad. Tarhibnya menyambut, isti'dadnya adalah persiapan. Yang pertama persiapannya tadi taubat kepada Allah Subhanahu wa taala agar digantikan perilaku buruk kita dengan hasanat, yaitu kebaikan-kebaikan. Bentuk amal soleh kebaikan yang akan kita hadapi adalah siyam. Ini kita runtun. Kata siyam di dalam tafsir Muhammad Ali Sobuni diawali dengan harfun nida. Harfun nida yaitu bentuknya ya. Ya ayyuhalladzina amanu. Seruan terhadap orang mukmin, ini ada dua, yaitu Allah memberikan kasih sayangnya yang pertama. Yang kedua, akan diserukan kepada orang mukmin itu perkara penting dan perkara besar. Jadi kalau bapak-bapak mendapatkan seruan ataupun kalimat ya ayyuhalladzina amanu, di situ Allah akan memberi khobariyah, kabarnya kepada orang mukmin, memberitahu tentang peristiwa penting dan besar. Apa? Yaitu kalimat asyam. Asyam atau ada yang menyebut puasa atau saum. Kalau saum lebih luas, namun asyam ini kita lihat harus mengikuti syarat, harus mengikuti hukum, harus mengikuti ketentuan. Jadi lebih spesifik lagi. Artinya seruan ini adalah besar, berat, penting untuk bisa mendapatkannya satu predikat yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka prosesnya tadi melalui penyucian secara fisik dan juga secara jiwa. Maka ini pelajaran tentang tarhib buat isti'dad ini mungkin tidak sekali, nanti dilanjutkan di ijabah berkaitan dengan tazkiyah, mungkin satu lagi nanti bentuk-bentuk amal solehnya di masjid ataupun di mushola mana. Jadi ada 3 di sini. Materi yang pada pekan ini, pada bulan ini adalah isti'dadnya, yaitu persiapannya. Yang pertama tadi di suratul Furqan, yaitu melalui pintu taubat. Pada ayat ini kita akan melihat pada ayat asyam, yaitu puasa. Ini kita puasanya, siamnya itu mudah-mudahan pada tahun ini setelah disucikan diri kita, jiwa kita, bisa mendapatkan puasa yang sesuai dengan ketentuannya, syaratnya, dan kemudian keistimewaannya. Keistimewaan siam pada yang akan kita hadapi itu adalah di bulan yang penuh barokah, di bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan yaitu syahrul Ramadan. Syahrul Ramadan, yaitu pengkhususannya pada kalimat siam, yaitu ada syarat, ada ketentuan, ada hukum, ada keistimewaan. Keistimewaannya pada siam ini adalah dilakukan pada bulan Ramadan. Hari-harinya apa? Allah spesifikasikan, yaitu pada ayat berikutnya, ayyamam ma'dudah. Ayyamun jamak daripada yaumun. Kalau sehari saja ya puasa sunnah, maka disebut puasa-puasa sunnah. Tapi pada puasa Ramadan
disebut ayyamum ma'dudat, hari-hari yang telah ditentukan. Maka persiapan secara asupan untuk diri kita diperlukan. Tadi disucikan agar bertaubat. Sekarang kita akan memasuki bulan Ramadannya, dan mudah-mudahan kita sampai kepada derajat, karena seruan siam itu adalah seruan kepada umat-umat terdahulu. Spesifikasinya agar kita bisa mendapatkan derajat tattaqun. Ini kalimat tattaqun nanti mungkin kita akan bahas sedikit pada ayat-ayat berikutnya. Ini perintah untuk kita mengerjakan puasanya. Setelah kita bertaubat, kemudian isti'dad untuk bisa berpuasa dengan ketentuannya, syaratnya, hukumnya, agar bisa sampai kepada suatu keistimewaan yang disiapkan oleh Allah, yaitu menjadi orang-orang yang benar-benar muttaqin. Perlu ketika memberikan asupan terhadap diri kita adalah dua hal, halalan thayyiban. Insyaallah ini kita lihat di tafsir halalan thayyiban 168 ya. Ayat itu secara umum yang diseru siapa? Manusia. Yang diseru seluruh manusia. Yang kafir, yang mukmin, yang munafik, semua diseru agar makan apa-apa yang ada di muka bumi ini. Dua syarat, halalan thayyiban. Tafsirannya pada ayat ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban, al khitabu am, ini seruan untuk secara umum, li jami'il bashar, semua manusia. Kulu, ini kalau satu orang kul, tapi untuk orang banyak kulu. Mimma ahalallah, apa-apa yang dihalalkan oleh Allah. Perhatikan, apa-apa yang dihalalkan oleh Allah. Lakum minat thayyibat, yaitu makanan yang halal dan juga thayyibat, yang baik untuk kamu. Ini karena kalau ada orang yang sakit tertentu, walaupun halal, nggak thayyib, nggak baik sama orang tersebut. Halalan thayyiban di sini yaitu semua yang akan menjadi asupan hala kaunihi, bahwa yang masuk ke dalam diri seseorang itu akan bisa mengantarkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah nih, coba perhatikan kalimat halalan thayyiban. Allah menyeru kepada seluruh manusia agar manusia itu taat kepada Allah. Pada ayat-ayat yang lain kalau disebut ya ayyuhan nas u'budu, yaitu tentang peribadatan. Pada ayat ini lebih spesifik lagi, wala tattabi'u khutuwati syaitan, janganlah kamu mengikuti khutwah. Khutwah bentuk jamak, yaitu ajakan, langkah-langkah. Karena biasanya setan mengajak dari yang kelihatannya gampang dilakukan oleh manusia, namun pada akhirnya adalah hakikatnya, langkah-langkahnya itu menuju kepada nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap kita mengikuti langkah setan, maka akan selalu bertentangan
dengan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah ataupun Rasulnya. Saya ulangi, setiap kali mengikuti langkah-langkah setan, maka pada ujungnya akan baik itu tidak mengikuti aturan Allah. Contohnya, kalau disebutkan halalan, maka setan mengajaknya kepada yang apa? Yang haram. Kalau disebutkan thayyiban, maka mengajaknya kepada ghairu thayyib, yaitu yang merusak. Baik merusak secara jasad ataupun merusak secara akliyah. Saya ulangi, baik merusak secara jasad ataupun secara akliyah. Makanan yang masuk ke dalam diri seseorang apabila dia halalan thayyiban, maka akan mengantarkan kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka akan berbanding terbalik, apabila mengikuti langkah setan pasti akan mengantarkan kepada asupan yang haram dan juga ghairu thayyib. Bapak perhatikan yang digaris bawahi. Kalau mengikuti aturan Allah, hendaknya makan yang halal dan juga thayyib, yaitu halalan thayyiban. Kalau mengikuti langkah setan, pasti ujungnya akan menuju yang haram dan juga ghairu thayyib. Maka diberitahu oleh Allah, sesungguhnya setan itu menjadi musuh bagimu. Bagaimana menjadi musuh? Karena semua langkah-langkahnya itu adalah mengantarkan kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran-pelajaran dulu di Mushola An-Nur ketika membahas Allah telah menurunkan dua besar, yaitu cahaya melalui utusan-utusannya dan cahaya Quran dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kedua-duanya telah tersampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua kewajiban-kewajiban telah tersampaikan dan tidak ada yang ketinggalan. Hakikatnya menuntun manusia agar sampai kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga telah tersampaikan larangan-larangan itu dari Allah dan Rasulnya, tidak lain agar manusia tidak jatuh kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan pada ayat ini Allah sebutkan bahwa langkah-langkah setan itu akan mengantarkan manusia kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut aduwwum mubin. Coba perhatikan, ini ayat ini nanti diamalkan ketika sudah di tempatnya masing-masing, ketika akan memasukkan asupan ke dalam diri kita. Coba rujuk kembali halal dan thayyib. Ulangi, halalan thayyiban. Insya Allah dua hal itu akan memudahkan kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau mengikuti langkahnya setan, yaitu diunjukkan kepada yang haram dan ghairu thayyib, akhirnya maksiat kepada Allah. Dan itu yang dimaui oleh setan itu. Maka setiap kali kita akan memasukkan asupan, mudah-mudahan adalah zatnya, yaitu halalan, dan berupa kaunnya, yaitu thayyibun untuk diri kita, baik secara jasad ataupun akliyah, sehingga memudahkan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berat mungkin untuk bisa dilakukan, namun proses puasa adalah melatih itu. Saya ulangi, proses puasa adalah melatih itu. Jadi meskipun halal, tapi waktunya kalau belum masuk juga boleh dimasukkan. Ini ternyata perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap kali ajakan setan itu mengantarkan kepada yaitu keburukan,
kejahatan dan juga kemungkaran. Nanti Bapak-bapak buka ayatnya masing-masing di rumahnya masing-masing, yaitu di surat Al-Baqarah ayat 168 dan juga 169. Sesungguhnya ya'mur, syaitan itu ya'murukum bisu', yaitu menyuruh kamu sekalian, mengajak kamu sekalian kepada perkara-perkara yang keburukan, kejahatan, kedoliman dan juga kekejian. Wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Karena kalau ditanya tentang Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi jawabnya yang tidak diketahui oleh manusia itu sendiri. Akan mengatakan bahwa Allah mempunyai anak, Allah mempunyai sekutu, Allah lemah, dan kesemuanya mengantarkan kepada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita siapkan diri kita masing-masing untuk menghadapi puasa pada tahun ini yang bulan depan ini tidak sampai kepada 1 bulan, hati kita disucikan oleh Allah dan kemudian diganti perilaku-perilaku buruk kita dengan amalan-amalan soleh, yaitu bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata kuncinya nih, ayat ini di surat Al-Hasyr, ayat yang sering terbacakan dan sering diingatkan kepada manusia, terutama yang ghafil, yang lalai. Baik lalai disibukkan oleh urusan dunianya, ataupun lalai karena waktu-waktunya yang dulu mungkin belum bisa beriman dan taat kepada Allah. Maka ayat ini mengingatkan kita semuanya. Kita lihat, wa ma atakumur rasul, dan apa-apa yang datang kepadamu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hendaknya kamu terima. Fakhudu, ambil. Kalimat aslinya fakhuduhu, ambillah itu. Wa manahakum, dan apa-apa yang dilarangkan kepada kamu sekalian, fantahu, hendaknya tinggalkan. Pegang ayat ini. Setiap kali kita sedang diuji, sedang menghadapi suatu permasalahan, kadang-kadang di depan mata kita ini perintah Allah dan Rasulnya, cepat ambil. Kalau yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, cepat tinggalkan. Maka akan mudah kamu akan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pada ayat yang sering terbacakan di bulan-bulan Ramadan, yaitu diperintahkannya puasa, siam dengan syarat, dengan ketentuan, dengan keistimewaan, dengan tuntunan, dengan benar, maka kamu menjadi orang yang bertakwa. Di sini indikasinya dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus lakukan, amalkan perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Yang kedua, yaitu memberikan asupan yang benar, halal dan thayyib. Insya Allah kita digolongkan menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini masjidnya sudah muttaqin. Mudah-mudahan orang-orang yang di dalamnya termasuk digolongkan menjadi orang-orang yang muttaqin. Prosesnya tadi melalui isti'dad wa tarhib Ramadan. Kita akan menghadap bulan Ramadan. Prosesnya akan kita lakukan. Mudah-mudahan benar-benar Allah menjadikan kita orang-orang yang muttaqin. Karena ketahuilah Bapak-bapak, ini ayat berikutnya diawali dengan harfu inna. Coba perhatikan harfu inna. Sebenarnya saya bawa muasyir.
Kita lihat pada ayat yang tertera di slide ini. Wa ma atakumu, yaitu apa-apa ini baik perintah ataupun larangan dari Kanjeng Rasul yang datang kepadamu, yaitu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahuduhu. Fa ini adalah jawabus syarat, jawab dari ayat ini, yaitu apa dan siapa yang bisa menerima perintah-perintah Rasulnya dengan sebaik-baiknya dan juga menjauhkan apa-apa yang dilarang oleh Rasul ini, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah dan larangan ini apabila dikerjakan dengan sebaik-baiknya, mudah-mudahan kita digolongkan menjadi orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimatut takwa ini diawali dengan huruf apa? Ta. Kemudian qaf. Ada wa. Kalau di huruf aslinya ya nih. Taqwa, ya. Takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar manusia dijauhkan dari siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna, sesungguhnya adab Allah itu adalah sangat pedih, syadid. Adabnya adalah sangat pedih. Agar dijauhkan dari siksa Allah yang sangat pedih itu, jalannya melalui takwa. Takwa yang akan diraih melalui saum, puasa. Puasa termasuk perintah dari Rasul, maka cepat harus kita sambut, harus kita siapkan, dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan urut-urutannya yang ayat kita sampaikan pada subuh pagi hari ini menjadikan kita lebih termotivasi, karena siapa tahu puasa yang akan kita kerjakan puasa yang terakhir. Ini kalau yang lihat umur-umurnya yang 60, 65 itu siapa tahu yang akhir-akhir ini. Tapi siapa tahu juga yang muda-muda, karena kematian tidak memilih nih, yang tua dulu ataupun urut, misalnya urut abjad gitu, tidak. Urut tua juga tidak. Siapapun, kullu nafsin dha'iqatul maut. Ini ayat ini pernah kita sampaikan di Abu Bakar Siddiq, sangat mengena karena dekat dengan makbarahnya, dengan kuburnya ini. Maka masya Allah, mudah-mudahan ini ayat ini sebelum kita menghadap Allah sudah memberikan talqin kepada kita. Lakinu qabla mautakum itu ditalkinya seseorang sebelum kematian akan sangat nikmat pada waktu kita masih hidup, masih sempat, masih sehat, karena bisa merespon. Kalau sudah sakaratul maut, dituntun itu apa? Berat. Maka itu saya lebih senang mentalkin orang-orang yang sehat. Ini adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat itu artinya adalah tanda bukti kebesaran Allah, akan langsung masuk ke dada manusia beriman dan mengantarkan kepada ketaatan. Jadi ayat per ayat yang kita sampaikan, mudah-mudahan Allah bukakan pintu hati kita, menjadikan ilmu bermanfaat, artinya diikutin dengan amal soleh kita sekalian. Mudah-mudahan ini salah satu doa agar diri kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini prosesnya ada 3. Perhatikan Pak, yang kita ayat-ayat kita baca tadi, intinya agar sampai kepada huruf ta, qaf, wa,
dan ya. Itu yang pertama asupannya dulu. Asupannya halal, thayyib, nanti dengan sendirinya itu. Di dalam tazkiyah Syekh Imam Ghazali memberitahunya ini bahwa asupan yang masuk ke dalam diri kita itu akan berpengaruh besar terhadap amalan-amalan kita sekalian, dan juga akan mempengaruhi ucapan kita sekalian. Ucapannya akan terpengaruhi oleh asupannya, begitupun perilakunya adalah akan terpengaruhi oleh asupan yang masuk. Contoh, orang-orang yang memasukkan ke dalam dirinya adalah perkara-perkara yang ataupun zat yang haram, maka akan sulit diajak untuk ibadah. Tapi sebaliknya, kalau yang masuk adalah yang halal, akan mudah diajak untuk beribadah. Dirinya sendiri gitu. Biasanya kalau masih minum, masih jimat, masih syirik gitu, ketemunya juga orang-orang yang jauh dari masjid misalnya gitu. Dan ketika diajak, kalimatnya apa? Bisa jadi berangkat duluan, nanti saja gitu. Ataupun besok-besok kalau saya sempat gitu. Itu secara kalimat. Orang yang mudah untuk beribadah karena asupannya benar, walaupun hanya kalimatnya pendek, ayo ada pengajian, dia dengan sendirinya di mana akan ikut, terus kapan waktunya itu akan mengikutinya. Nah, ini jamaah sekalian, jamaah yang muttaqin, mudah-mudahan termasuk orang-orang yang dimudahkan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala melalui asupan itu. Coba perhatikan yang kedua. Yang kedua apa itu? Hawa nafsu. Masya Allah. Tadi setan itu. Karena ini tentang nafs ini kita akan belajar di tazkiyah nanti di Masjid Al-Ijabah insyaallah di dalam tarhib ini. Kita insyaallah akan ke sana Pak ya. Insyaallah untuk melengkapi ini karena 3 tahapan ini. Yang ketiga yaitu berusaha untuk mengamalkan perintahnya dan juga meninggalkan larangan. Proses ini akan menjadi benar-benar orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ini insyaallah akan saya bahas di ijabah ini. Jadi bagaimana berproses sampai kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama taknya adalah kalau orang sudah ditazkiyah dengan sendirinya akan hilang itu kesombongan-kesombongan di dalam dirinya. Maka orang itu jadi tawadhu, orang itu jadi rendah hatinya, bukan rendah diri Pak ya, rendah hatinya. Tidak menganggap orang keliru ataupun orang lain salah, dirinya paling benar, itu akan hilang, dikikis itu sedikit demi sedikit. Dan melalui proses ketakwaan ini manusia akan menjadi qanaah Pak. Dulu kan menggebu-gebu sekali mungkin ketika mencari harta, tidak peduli yang halal, tidak peduli yang haram, tidak peduli yang mungkin ini datangnya dari mana. Tapi ketika Allah sudah tuntun, maka akan Allah gantikan perilakunya menjadi perilaku yang baik. Maka berikutnya dia akan warok. Warok itu yaitu setia terhadap perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Ini ada wala wal barok. Maka nanti tuntunannya yaitu ujungnya akan menjadi orang istiqomah di dalamnya. Kalau sudah istiqomah, dia Allah akan berikan yakin kepada yang gaib, yakin kepada Allah, yakin ucapan-ucapan Rasul, yakin akan adanya yang gaib. Dan ini ternyata ketika ayat-ayat pertama di surat Al-Baqarah dituntunkan kepada manusia. Dituntunkan kepada manusia. Buktinya apa? Yaitu ayatnya hudal linnas. Hudan artinya apa? Irsadia, petunjuk. Yaitu dituntunkan kepada manusia. Manusianya akan tertuntun itu menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu. Pada ayat yang 5, maka akan menjadi orang yang muflihun. Muflihun artinya orang yang apa?
beruntung. Kenapa disebut beruntung ini? Karena ketika hurufnya keberuntungan, falah, itu huruf fa, lam, dan ha. Kata yang paling dekat dengan falaha artinya petani ternyata, Pak. Petani, dia menanam, kemudian mengetam, merawat, kemudian menetam. Di bulan Rajab kemarin menanam kebaikan-kebaikan. Di bulan Sya'ban merawatnya. Nanti insya Allah mengetam di bulan Ramadan. Lagi mengetam yang paling besar nanti di Yaumul Qiyamah. Allah berikan jaza yang tidak ada batasnya. Semua itu pernah kita pelajari, yaitu ketika membaca surat Ali Imran ayat 133. Apa yang Allah siapkan? Uiddat. Kalimatnya pakai fi'lul majhul. Uiddat, disiapkan, disediakan untuk orang-orang yang muttaqi. Mudah-mudahan ini proses kita menjadi orang yang bertakwa telah kita mulai dari asupan, dari mulai tobat, kemudian Allah bersihkan hati kita, ditentramkan batinnya, dan mudah-mudahan ini bagian dari doa yang ingin kita sampaikan kepada para jamaah sekalian. Perhatikan doa ini. Memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu agar dianugerahi jiwa yang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaitannya jiwa dengan ketakwaan adalah sangat dekat, karena telah disucikan melalui asupannya terhadap diri, raganya, jasadnya. Jiwanya nanti akan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan, kita memohon kepada Allah, yaitu agar jiwa kita takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, disucikan, karena Engkau ya Allah adalah sebaik-baiknya yang mensucikan jiwa itu. Engkau ya Allah yang menguasai jiwa ini, dan Engkau ya Allah yang maha melindungi jiwa ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tuntunkan di subuh pagi hari ini. Mudah-mudahan para jamaah sekalian disucikan jiwanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Raganya dibersihkan dari yang haram-haram, yang maksiat-maksiat, dan kemudian mudah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita baca bersama-sama, insyaallah. Mudah-mudahan sebelum kita tutup, doa ini nanti dihafalkan masing-masing, dan mudah-mudahan menjadi pencerah jiwa kita sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ulangi, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Sama ini kalau bareng-bareng di Mekah kayak apa? Tadi makanya slide yang pertama itu gambar Mekah. Mudah-mudahan kita ketemu di Mekah bersama-sama. Ini ada doa yang kedua, ada yang nikmat juga. Ini doa ini bapak-bapak bisa temukan kalau kita telah khatmul Quran. Khatmul Quran, nanti kan bulan Ramadan ini pada senang untuk khataman Quran. Ini doa ada yang kedua. Doa ini yang kedua setelah kita memohon kepada Allah, yaitu agar diri kita disinari, diberikan cahaya oleh Allah, kubur kita kelak nanti diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ketika dibangkitkan dari kubur kita di yaumul hasar, di yaumul di mana manusia dikumpulkan dan tidak ada perlindungan kecuali perlindungan dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, di yaumul liqa, yaitu ketika dihitung, dihisab masing-masing, dan kemudian meniti sirat dan sampai kepada yaitu dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Quran yang kita baca menjadi syafaat bagi kita sekalian. Amin. Doa yang kedua, mari kita pelajari. Ini nikmat juga doa ini. Kalau secara umum yang sering saya baca,
Allahumma shlih lana dinana alladzi huwa ismatu amrina. Itu kalau secara apa? Umum, secara bareng-bareng, yaitu untuk orang banyak. Kalau untuk diri sendiri, karena ini nanti bapak-bapak mungkin baca sendiri pelan-pelan gitu, yaitu Allahumma shlih li dini alladzi huwa ismatu amri. Masya Allah, semuanya ini permohonan kepada Allah agar diperbaiki, yaitu urusan agama kami. Karena perkara din adalah perkara yang agung, perkara yang penting, dan perkara yang besar. Jangan sampai menjadi kita tidak mementingkan terhadap din itu, tidak mementingkan betapa besarnya perintah agama itu. Kalau seseorang sudah berpegang teguh kepada agama, insya Allah hidupnya tidak kacau. Kacau di dunia ataupun kacau di akhirat kelak. Tuntunan ini kita mohonkan kepada Allah. Ya Allah, perbaiki kehidupan urusan din kami. Karena sebagai tonggak yang kita pegang untuk semua urusan kami. Dan perbaikilah urusan dunia kami. Karena kami masih hidup di dunia ini. Dan perbaikilah urusan akhirat kami. Karena kami akan kembali kepada akhirat itu. Karena hakikatnya ini kan bukan tempat kita ini. Nggak ada yang langgeng di dunia ini. Dan kalau pun langgeng pasti nggak mau. Lama-lama ripuh, lama-lama keriput, lama-lama habis itu kan. Lama-lama mati juga. Dan ini maka kita berlindung kepada Allah. Mudah-mudahan ya Allah berikanlah, perbaikilah kehidupan akhirat kami. Karena siapa tahu yang tadi saya sebutkan, Ramadan ini Ramadan terakhir. Kita bisa nggak ketemu lagi Ramadan yang akan datang, maka salafus saleh selalu mengevaluasi Ramadan yang dulu. Kita evaluasi, dan ini masih ada waktu seminggu berikutnya, mudah-mudahan di dalam dua hal, tarhib wa istidad, kita ketemu dengan para jamaah sekalian bisa menyampaikan tiga hal itu. Amin ya robbal alamin. Ini doanya. Kemudian ini, waj'al, ya Allah jadikanlah hayata, kehidupannya itu apa? Ziyadatan li, karena untuk diri sendiri. Kalau orang banyak, ziyadatan lana fi kulil khair. Jadi hidupnya itu terus tambah kebaikan. Ada kan orang yang tambah tua, tambah maksiatnya, tambah gini-gini. Tapi kalau yang kita mohonkan kepada Allah melalui doa ini adalah tambah umur, tambah baik. Paling nikmat itu, man tola umruhu wa hasuna amaluh. Yaitu tambah umurnya, tambah baik perilakunya. Jangan sampai ini, yaitu tambah umurnya, tambah jauh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mudah-mudahan ini doa-doa ini dikabul semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam rangka nanti ini ditambah di doa-doa sewaktu bapak-bapak berpuasa. Ziyadatan li fi kulil khair. Waj'alil mauta, ini masya Allah. Waj'alil mauta, ya Allah jadikanlah kematian kami kalau orang banyak, rohatan, berhenti dari semua keburukan. Masya Allah. Ini sebelum kita benar-benar meninggal, mudah-mudahan dijauhkan dari segala keburukan, segala kemaksiatan, segala kejahatan, sehingga ketika kembali kepada Allah bi qalbin salim, yaitu dengan hati yang sudah bersih dan kemudian jiwanya juga bersih, tenang, seperti di surat Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Pelajaran tazkiyah nafas itu merubah dari yang jiwa amarah menjadi jiwa yang mutmainnah. Insya Allah kita ketemu di Al-Ijabah dengan pelajaran yang mahal, pelajaran yang penting. Mudah-mudahan Allah masih beri waktu, Allah masih beri umur, dan kita dipertemukan dengan orang-orang soleh. Amin. Selain itu juga ini keberuntungan yang besar, kita akan kedatangan Syekh, yaitu Syekh Utsman Al-Makki. Beliau adalah orang yang hafal Quran, orang yang bersanad, orang-orang yang dakwah untuk Al-Quran, dakwah ilallah. Mudah-mudahan kita dipertemukan di tempat yang diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita tutup taklim pada pekan hari ini.
subuh pagi ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersalaman.